proses praktik keperawatan di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada sore hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan pada saat pertama kali kita ketemu dengan mahasiswa yang akan praktek dan persiapan sebagai preceptorship untuk menjelaskan terkait tentang kontrak belajar. Pada sesi ini penjelasan saya selain kontrak belajar adalah tentang supervisi. Untuk yang pertama terkait kontrak belajar itu tujuannya yang ingin kita lihat supaya teman-teman mahasiswa yang akan praktek itu mempersiapkan diri dalam target setiap minggunya dan setiap harinya. Untuk kontrak belajar yang akan disesuaikan, yang pertama yang perlu disiapkan adalah modul prakteknya mahasiswa tersendiri. Yang berikutnya adalah lembar kontrak belajarnya, di mana di dalam lembar kontrak belajar itu ada template yang isinya tentang waktu, tujuan belajar, hasil yang diharapkan, strategi, dan sumber pustaka. Baik, pertama kita penjelasan dulu terkait tentang kontrak belajar. Kontrak belajar yang akan dilihat, menuliskan waktu bisa dilihat di modul halaman 12. Di situ akan dijelaskan tentang kegiatan praktek. Jadi di kontrak belajar itu akan menyesuaikan kegiatan mahasiswa mulai dari hari per harinya. Yang akan dituliskan di sini adalah mulai dari hari ke-0 sampai hari berpraktek 1 minggu, yaitu hari ke-6. Penjelasan yang selanjutnya fokus di minggu pertama. Biasanya kita akan memfokuskan pada kegiatan orientasi ruangan serta pengelolaan kasus, baik itu kasus sederhana yang dikelola secara bersama-sama atau kasus kelompok ataupun pendelegasian kewenangan atau prosedural keperawatan. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya adalah di dalam kontrak belajar itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita bisa ambil di modul itu masih sama di halaman kegiatan praktek. Sebagai salah satu contoh bahwa di awal itu penugasannya adalah askep kelompok, maka di sini metode pembelajarannya adalah penugasan klinik. Dan untuk menuliskan tujuan pembelajaran di kolom sebelahnya ada tujuan. Jadi contoh penugasan klinik melakukan askep, berarti tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori dan konsep dalam praktek klinik. Itu yang dituliskan di dalam kontrak. Berikutnya misalnya di minggu pertama diminta untuk penugasan membuat LP. Maka metode pembelajarannya yang digunakan adalah penugasan tertulis LP atau pendahuluan, dan menuliskan tujuan pembelajarannya adalah mempersiapkan pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum melakukan praktek klinik. Sekali lagi, penulisan kontrak belajar disesuaikan dengan modul yang akan dijalani selama praktek. Kalau itu prakteknya 2 minggu, berarti kontrak belajarnya akan digambarkan di dalam mingguannya, di dalam satu kontrak belajar. Di dalam satu kontrak belajar itu waktunya adalah hari per hari. Jadi dituliskan mulai dari hari ke-0, berarti tanggal sebelum praktek. Tujuannya apa hari ke-0? Di sini sudah ada bahwa hari ke-0 itu tujuannya adalah menentukan atau mencari kasus kelolaan dan membuat LP. Maka tujuannya jelas, yaitu membuat LP. Dituliskan kembali tadi yang sudah dijelaskan bahwa tujuan membuat LP itu apa. Dan hasil yang diharapkan pasti setelah menetapkan metodenya adalah membuat LP sama, tujuan yang diharapkannya setiap kali mahasiswa memperoleh kasus baru yang dikelola, tahapannya adalah sudah mendapatkan kasus nantinya. Dan LP dibuat sesuai dengan panduan, serta LP itu ditulis dengan laporan yang sudah ditentukan dan persetujuan dari preceptorship. Itu adalah hasil yang diharapkan. Tadi strateginya sudah, dan itu penulisannya dilakukan sampai 1
Minggu atau 6 hari full berpraktek. Itu penulisan di dalam kontrak belajar. Misalnya nanti di minggu kedua ada kegiatan supervisi, maka jangan lupa bahwa waktu supervisi juga dituliskan di situ. Tujuan yang diharapkan pada saat supervisi ataupun dosen yang akan datang itu adalah memonitor tindakan keperawatan yang sudah dilakukan mahasiswa praktek selama pencapaian kompetensi. Baik, itu saja penjelasan terkait kontrak belajar. Selanjutnya nanti kita akan role play terkait mahasiswa yang hubungannya bagaimana caranya preceptorship memonitor atau melihat kontrak yang sudah dibuat oleh peserta. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Maulida. Baik, Mbak Maulida, ini hari pertama praktek di ruang analisis. Nah, sebelum Mbak Maulida praktek, seperti biasa di awal praktek, silahkan Mbak Maulida bisa saya lihat dulu kontraknya. Sekalian Mbak Maulida bisa menjelaskan target yang mau dicapai selama 1 minggu praktek di Amaryllis. Mau disilahkan. Baik Ibu, saya izin untuk menjelaskan di hari yang ke-0 ini di kontrak belajar itu saya untuk menentukan atau mencari kasus sekolahan dan membuat LP-nya. Nah, kemudian di hari yang pertama itu pre-conference dengan metode pembelajarannya itu conference klinik Ibu, pre dan post conference. Di sini seperti mengikuti operan, kemudian melakukan pengkajian, menetapkan diagnosa sampai melakukan tindakan perawatan dan adanya post conference. Kemudian di hari yang kedua juga pre-conference dan melakukan implementasi sampai evaluasi. Di sini melakukannya dengan metode PBL dan atau problem based learning. Kemudian di hari ketiganya melakukan pre-conference, implementasi dan evaluasi serta post-conference dengan metode pembelajarannya itu bedside teaching atau BST Ibu. Dan di hari keempatnya ini pre-conference, implementasi, evaluasi dan post-conference sama Ibu dengan bedside teaching. Di hari kelima pre-conference, implementasi, evaluasi dan post-conference. Kemudian di hari ke-6-nya juga pre-conference, implementasi, evaluasi sampai ke post-conference dengan tujuan metode pembelajarannya itu melakukan asuhan keperawatan komplit Ibu dari pengkajian sampai ke evaluasi dengan tadi bedside teaching dan PBL. Oke, baik, terima kasih Mbak Maulida untuk kontrak belajarnya selama 1 minggu. Mungkin nanti bisa ditambahkan karena hari ini sudah mendapatkan pasien kelelahan, berarti bisa dibuat secepatnya terkait tentang kasus kelompok yang akan dikelola oleh 4 mahasiswa yang praktek di sini. Selanjutnya saya titip untuk minggu kedua, Mbak Maulida bisa menyiapkan karena di minggu kedua itu adalah supervisi. Nah, jadi bisa koordinasi dengan pihak institusi terkait hari supervisi supaya nanti di minggu depan begitu Mbak Maulida memberikan kontrak belajar di minggu kedua, nanti saya akan bisa mengecek supervisinya itu letaknya di hari apa sehingga bisa disiapkan oleh Mbak Maulida. Kalau itu di hari ke-5 berarti secara otomatis untuk askep lengkapnya sudah bisa diperiksa oleh dosen pembimbing dari institusi. Itu Mbak Maulida, ada yang mau diklarifikasi dan mau ditanyakan kembali terkait persetujuan kontrak? Sebelumnya sudah cukup Ibu, sudah cukup jelas dari penjelasannya luas. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu silakan Mbak Maulida melanjutkan kembali tentang pengelolaan asuhan keperawatannya. Nanti kita ketemu lagi untuk diskusi selanjutnya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Ya. Baik, kita ketemu lagi untuk sesi berikutnya terkait tentang bagaimana role play supervisi yang akan kita siapkan begitu pembimbing akademik datang dan kita akan mengklarifikasi dari kontrak. Jadi ini ada kesinambungan dari kontrak yang sudah dibuat dan bagaimana kita mensupervisi pada saat kita di lahan ketemu dengan mahasiswa
yang perlu disiapkan pertama adalah kontraknya. Kalau kita simulasinya adalah supervisi di minggu kedua, berarti harus ada kontrak di minggu yang sebelumnya dilaporkan sama mahasiswa dan kontrak yang akan berjalan di minggu tersebut. Misalnya supervisi letaknya di evaluasi akhir, biasanya kami akan datang di hari keempat atau kelima. Maka secara otomatis yang akan kita tanyakan adalah di kontrak minggu pertama dan kontrak harian sampai hari ketiga. Baik, kita akan mulai untuk simulasi atau role play kaitannya dengan supervisi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mbak Nana, Mbak Hana, Mbak Maulida, bagaimana? Alhamdulillah. Pengalamannya sudah menjalani praktek selama hampir 2 minggu. Yang seminggu bagaimana rasanya? Alhamdulillah tercapai semua yang untuk tugas kelompoknya. Ya, sekarang saya beri kesempatan untuk yang pertama dulu Mbak Maulida bisa menyampaikan berkaitan dengan kontrak yang minggu pertama. Apakah sudah tercapai dengan kompetensi-kompetensi yang sudah ditugaskan di modul ini, ya, bisa dijelaskan. Dan karena ini sudah minggu terakhir, berarti Mbak Maulida sudah membuat kontrak minggu kedua dan ketercapaiannya. Silakan. Ini untuk kontrak belajar yang di minggu pertama itu kan kontrak saya ada di kasus pengelolaan kasus individu dan kelompok, ada dengan PPL, BST, ujian kompre, presus dan presjur sudah tercapai semua. Ini di kontrak belajar di minggu kedua ini mempersiapkan untuk pengelolaan kelompok untuk diadakannya seminar kasus. Oke, terima kasih Mbak Maulida untuk laporannya terkait ketercapaian kompetensi yang dicapai. Selanjutnya Mbak Hasna, silakan. Baik Ibu, izin menyampaikan karena ini sudah di minggu akhir ya Bu, saya belum tercapai di komplainnya karena terkait kontrak sudah mau berakhir, jadi saya belum sempat melakukan ujian komplainnya. Mohon arahannya Ibu. Ya, baik. Kemarin kendalanya kenapa belum melakukan kompre? Mungkin karena sayanya yang malas-malasan di awal Bu, jadinya di akhirnya belum bisa mencapai target tersebut. Oke, baik. Berarti saat ini permasalahannya ada satu mahasiswa di minggu ini belum melakukan kompre. Kita dengarkan dulu yang untuk Mbak Nana ya, ketercapaiannya, silakan. Untuk saya sudah semua Bu, kecuali yang presjur karena kemarin baru saya kelola 2 hari tapi pasiennya sudah pulang, jadi penerapan saya baru 2 hari Bu, maka saya belum presentasi jurnal dengan presenter. Oke, kendalanya karena pasiennya sudah pulang. Baik, dari beberapa mahasiswa yang praktek di ruang Amaris ini hanya 1 mahasiswa yang tercapai. Maka karena ini kesempatannya belum berakhir ya, masih ada ini hari keempat kan, masih ada 2 hari lagi praktek. Jadi saya minta tolong setelah ini untuk Mbak Hasna disiapkan betul-betul pasien kelolaannya. Kalau memang tidak ada, berarti menggunakan pasien yang ada. Mbak Hasna bisa melakukan pengkajian fokus ya, membuat pengkajian fokus, nanti dimasukkan di form PPL-nya. Selanjutnya nanti bisa dibuat paskep lengkap dan semua dipersiapkan dulu. Nanti saya akan mendampingi untuk tindakan keperawatannya, pengambilan untuk ujian komprenya. Karena pengelolaannya harus 3 hari. Jadi yang saya lihat nanti adalah pengelolaan pengkajian fokus dulu. Ya, nanti bisa kita lakukan di hari ini karena waktunya sudah terbatas. Itu untuk yang bisa dilakukan oleh Hasna supaya nanti kompetensinya bisa tercapai di minggu kedua. Untuk Mbak Nana karena sama ya, bahwa yang pasiennya itu tadi sudah pulang gitu, bisa dicari ya apakah di ruangan ini ada kasus yang sama. Kalau ada yang kasus yang sama bisa diterapkan langsung, nanti sama saya dampingi untuk
memberikan informasi langsung ke pasien. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada kasus yang sama, bisa dilihat lagi penerapan jurnalnya bisa dilakukan dengan pasien seperti apa. Kalaupun kasusnya tidak ada yang sama. Jadi diskusinya dengan Mbak Nana setelah ini, kita akan menyamakan dulu pasien yang sekiranya bisa diterapkan sesuai dengan jurnal yang sudah dicari. Sehingga PR-nya setelah ini mari kita kerjakan. Saya kasih waktu, digunakan waktunya efektif untuk Mbak Hasna sama Mbak Nana mencapai ketertinggalannya. Nanti kita ketemu lagi di siang sebelum selesai supervisi. Kalau ada yang belum, nanti akan saya titipkan ke perseptorsip yang ada di ruangan ini. Begitu, ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi? Oke, kalau tidak ada, untuk Mbak Maulida, walaupun kompetensinya sudah tercapai, tetap mengikuti kegiatan yang ada di ruangan ini sampai nanti berakhirnya praktek. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, supervisinya untuk awal ini dulu, nanti tugasnya bisa dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi di ruangan ini setelah Mbak Hasna sama Mbak Nana sudah mendapatkan data-data yang sudah saya tugaskan tadi. Oke, terima kasih. Kita akhiri, selamat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat bermanfaat dan diterapkan di lahan praktik. Sampai jumpa lagi. Dadah.